Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, selalu pujimu. Kami mau menyembahmu, ya. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Lebih lagi, Yesus sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu umatmu memujimu Tuhan. Mau menyembahmu, haleluya, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sungguh-sungguh katakan kepadaku, Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Yesus, Yesus, kau sungguh
mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Ku selalu Hati kami tenang dalam hadirat. ku mau menyembah. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Lebih sungguh lagi, mari angkat tanganmu katakan, haleluya. Ku selalu puji, mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Biarlah setiap umat-Mu menyembah-Mu. Hati kami bersyukur kepada-Mu. Engkau mengasihi kami, ya Rabbi. Ya Rabbi Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Sebab nama-Mu yang ajaib bagi kami. Nama-Mu yang indah. Haleluya. Hosiana bagi Allah. Di tempat yang maha tinggi. Damai dan sejahtera di bumi. Bapa yang perkasa, Engkaulah yang kami puji selama umur hidup kami ya Tuhan. Ya Kami selalu memuji dan menyembah-Mu. hati kami Sebab tenang nama-Mu dalam hadirat. Ya Rabbi, Sebab nama-Mu besar. Engkau Tuhan Yesus. Segala yang Mari terus nikmati hadirat-Mu. Segala yang bertambah mengagukan dan memuliakan Sebab Tuhan. Tuhan Sebab Engkau Allah kami yang terbesar. diberkatilah setiap kami yang datang. Diberkatilah Engkau dengan pujian. Kesetiaan-Mu kami lakukan sekarang selamanya. Nama-Mu dipuji. Nama-Mu disembah. Engkau Allah yang perkasa. Ajaib. Nama yang indah.
Sebab namamu yang kudus Tuhan, namamu yang kudus Bapa, namamu yang layak disembah. Kau Allah yang sungguh baik, Kau Allah yang beramat. Syekepaka takarabi, syarabara-bara-bara-bara-bara-bara. Thank you Jesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layaknya segala bangsa memuji-Mu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layaknya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, layaknya. Mari pegang tangan Tuhan yang terulur, layaklah segala yang bernapas memuji-Mu Tuhan. Biar Nama yang cinta, layaklah Allah yang kudus, layak disembah. Kami memuji Engkau ya Allah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Allah yang kudus, layak disembah. Lebih dahsyat lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak dihormati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang luar biasa dan dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang hebat bagi kami.
Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur hari ini Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, buat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan di akhir tahun ini kami melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pertolongan-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan kami melihat bahwa tangan Tuhan luar biasa bagi kami, menolong kami, menuntun kami, memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, kesempatan, sehingga kami ada di tempat ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Tuhan sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kan tetap Tuhan berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat pemerintahan kami Indonesia. Kami berdoa buat Indonesia dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Sukacita Allah turun atas negeri kami Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak pemimpin kami. Mulai dari presiden sampai jajaran yang terendah itu kepala desa. Tuhan Engkau memberkati mereka semua, menolong mereka untuk melakukan setiap tugas yang mereka Tuhan laksanakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami yang ada di negeri Sigotom, yaitu Bapak Gembala kami Tony Silitonga Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong dia. Kami percaya Tuhan mengurapi dia. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kehidupannya untuk pelayanan yang dilayani Tuhan di GBI Sigotom di tempat ini. Biarlah Tuhan terus mengurapi hamba-Mu ini. Hikmat yang daripada Tuhan, wibawa sorgawi akan turun bersama dengan hamba-Mu. Pengurapan yang luar biasa turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati juga negeri kami Sigotom ini, negeri kami yang tercinta ini. Engkau memberkati negeri kami ini. Engkau memberkati tanah-tanah yang kami olah menjadi tanah-tanah yang subur ya Tuhan, yang boleh menghasilkan, boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Tuhan pembangunan gereja-Mu. Kalau air ini Tuhan, kami akan melihat kuasa ya Tuhan yang luar biasa. Kami akan menyelesaikan pembangunan gereja-Mu secara khusus buat gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau akan cukupkan Tuhan, Engkau akan menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu hari ini yang boleh hadir di tempat ini. Tidak terkecuali Tuhan, tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Engkau memberkati semua. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita Allah turun bagi setiap hidup kami yang boleh Tuhan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau anak-anak-Mu ada hari ini, bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Opung Chandro Bornenggo. Tuhan anak-Mu ini Tuhan bersyukur buat anak-anak dan pahopunya yang Tuhan sudah percayakan bagi dia. Berkati semua anak-anak dan pahopunya Tuhan. Berkati semua keluarganya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau bersama dengan anak-anaknya. Berkati Opung Chandro Tuhan. Di masa tuanya Tuhan Engkau memperhatikan dia. Di dalam kesendiriannya Tuhan Engkau perhatikan dia. Engkau bersama dengan Opung Chandro ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Ibu Wendy Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan dengan berkat anugerah yang luar biasa. Kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi keluarga ini. Pertolongan-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi keluarga ini. Engkau memperhatikan keluarga ini ya Tuhan. Biarlah keluarga ini menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, suami, anak, bahkan di lingkungan mereka. Jadikan hamba-Mu ini menjadi berkat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Janti. Bersyukur kalau sepanjang tahun ini Tuhan Engkau menolong keluarga ini. Sepanjang tahun ini banyak yang mereka hadapi Tuhan. Masalah, tantangan, problem
Tuhanlah mereka ada sampai saat ini. Engkau memberkati keluarga ini, Engkau memberkati anak-anaknya, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Biarlah semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga Bapak Gresia. Bersyukur kalau Tuhan tetap ada bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam masalah, tantangan, problema yang boleh datang, sakit penyakit yang boleh datang Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan ada di pihak kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Biarlah berkat Allah semakin hari, anugerah Allah semakin hari mengalir dan mengalir dan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau memberkati seluruh hamba-hambamu hari ini yang melayani dengan anugerah dan pengurapan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami siap memuji Engkau dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ada berapa banyak hari ini di tempat ini yang merasakan hadirat Allah? Mari lambaikan tangan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah. Sebab kebaikan Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatunya. Setiap kita tidak memiliki hak jikalau bukan karena Tuhan yang menganugerahkannya. Amin. Dan hari ini adalah hari terakhir. Kita akan memasuki tahun baru besok. Musim baru telah tiba. Semua ladang sudah menguning. Penuai masih sedikit. Hari ini kita ditantang untuk boleh kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan kiri kananmu, selamat mengakhiri tahun 2023. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita menggetarkan sorga.
kekuatan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Haleluya. Bintang yang baru dicurahkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Setiap yang bernapas memuji Dia. Terima janji Allah Dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Katakan, Melihat penuaian terjadi, melanda seluruh bumi. haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Bintang yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi, Melanda si gotong ini. melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Bintang yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari berikan tepuk tanganmu yang luar biasa bagi Allah. Sama-sama katakan, memberiku kegirangan dan sukacita. Amini 2024 ini terjadi dalam hidup kita. Haleluya, ku bersorak. Ku kegirangan dan sukacita melimpah. Bintang yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Bintang yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku Sorakan. Haleluya. 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 Sebelum duduk, sambil duduk, salam kiri kananmu, katakan sukacita Tuhan dahsyat bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari silakan duduk jemaat yang Tuhan kasih. Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup
sepanjang tahun 365 hari Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami. Hari ini kami akan mengakhiri tahun 2023, akan memasuki tahun yang baru. Tuhan, bagaimana Engkau sudah memberkati kami di tahun ini. Kerinduan kami tahun 2024 lebih lagi Tuhan, Engkau memberkati kami. Lebih lagi Tuhan, Engkau memperhatikan kami. Lebih lagi Tuhan, Engkau memperdulikan kami ya Bapa. Kami tahu tahun ini bukanlah tahun di mana kami bisa bangga dengan apa yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Ada banyak kelemahan kami, ada banyak kekurangan kami, ada banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Ada banyak ketidaktaatan yang kami boleh lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun segala sesuatu yang tidak berkenan itu, Engkau mengasihi kami ya Bapa. Sehingga sampai hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami umur yang panjang, Engkau memberkati anak-anak yang Engkau sudah karuniakan di tengah-tengah rumah tangga kami. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kami boleh mengakhiri ini. Tahun ini kami mohon pengampunan Tuhan. Jangan Tuhan Engkau mempedulikan setiap dosa dan pelanggaran kami, tetapi ampuni kami akan dari segala kesalahan kami ya Bapa. Dan kami mau memasuki tahun 2024 ini, kami mau introspeksi diri kami. Kami mau lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati kami tahun 2023, kami percaya kalau kami semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan, maka tahun 2024 akan jauh lebih baik dari tahun 2023. Tahun 2024 akan lebih besar lagi berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Tahun 2024 akan menjadi tahun penuh sukacita bagi kami. Ada banyak hal yang akan terjadi yang membuat kami bersyukur dan terpesona akan karya-karya Allah yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini kerinduan kami, ini isi hati kami yang kami mau taruhkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, ajari kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah Engkau pakai juga hamba-Mu dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang kami boleh dapat pahami dan mengerti, sehingga kebenaran firman Tuhan ini akan benar-benar tertumbuh di dalam setiap hati kami. Dan kami boleh lihat buah-buah dari kebenaran firman Allah akan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita hari ini ya. Kita bersukacita hari ini walaupun mungkin ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyita perhatian kita, tetapi kita bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini. Ya, kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir, ya mungkin ada halangan-halangan yang tidak bisa mereka hindari sehingga mereka tidak dapat hadir di tempat ini. Dan kami juga menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang datang dari perantauan, yang tiba dengan selamat di Sigotom ini, di daerah kita, di huta kita yang kita cinta ini, dan boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang. Saya pikir juga belum terlambat untuk menyampaikan selamat Natal bagi kita semua, dan selamat juga menjelang tahun baru. Dan kepada saudara-saudara kami yang datang dari perantauan,
kapanpun kembali ke tempat kita masing-masing, doa kami Bapak Ibu disertai oleh Tuhan dan sampai di tempat masing-masing dengan selamat dan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami juga titip pesan, tetap doakan kami yang ada di Sigotom ini, sehingga kami boleh dipakai Tuhan untuk berdoa bagi negeri kita yang kita cintai ini, Sigotom Nauli ini. Puji Tuhan Bapak Saudara, ya firman Tuhan hari ini masih dari tema Natal kita, namun saya beri judul Dia Datang Memberi Jaminan. Kita akan baca di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya akan baca ayat yang ke-12 dan saya mohon nanti seluruh Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan baca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 kita akan baca secara bersama-sama. Kita akan mulai pembacaannya, ayat yang ke-12 mulai. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sama-sama, 2, 3, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Bapak Ibu, ini firman Tuhan, ayat yang ke-12 dia katakan, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, lalu diberitakanlah oleh para malaikat itu kepada gembala-gembala yang ada di padang gurun dan berkata kepada mereka, dia sudah datang dan kamu akan menjumpai dia. Dan kamu akan melihat dia akan dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Yang ada di padang gurun itu adalah gembala-gembala. Jadi kepada mereka lah diberitakan firman Tuhan bahwa Yesus itu sudah datang. Hari ini firman itu disampaikan kepada kita. Bahwa dia sudah datang. Dan ketika diberitakan kepada gembala-gembala itu, maka pemberitaan yang disampaikan oleh malaikat-malaikat itu adalah ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada pesan yang disampaikan oleh malaikat-malaikat itu kepada gembala-gembala. Dan pesan itu disampaikan kepada kita hari ini. Apa itu pesannya? Pesannya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jadi bagi kita hari ini Bapak Ibu, kenapa kita memuliakan Allah? Memang Allah yang memang layak untuk kita muliakan. Tetapi tidak hanya sekedar kita memuliakan Allah. Ada pesannya yang dia sampaikan lagi bahwa damai sejahtera di bumi. Jadi ada damai sejahtera di setiap hati kita, di setiap kehidupan kita, di setiap waktu-waktu kita yang kita lewati ini ada damai sejahtera. Itu pesan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Saudara, dia datang membawa jaminan. Jaminan apa? Jaminan yang disampaikan oleh malaikat tadi bahwa kepada setiap kita dia akan berikan damai sejahtera sehingga kita tidak akan pernah berkekurangan untuk memuliakan Allah. Katakan amin. Muliakan Tuhan dengan datang. Para gembala-gembala itu harus datang menjumpai bayi Yesus dengan menyisihkan segala beban yang ada pada mereka. Gembala ini Bapak Saudara bukan orang yang hebat.
Dia pekerja. Kalau zaman pada waktu itu, orang yang disebut pekerja itu adalah budak yang dibeli. Dan dia nggak bisa bebas. Ya, saya ada bagi firman Tuhan untuk nanti malam mungkin ada yang perlu untuk bantuan membuat ibadah di rumah. Ya, ada firman Tuhan di sana tentang Onesimus. Onesimus ini adalah seorang budak di rumahnya Filemon. Dan dia sebagai budak nggak bisa apa-apa. Dia harus bekerja sekuat tenaganya untuk tuannya. Jadi kalau budak ini disuruh-suruh Bapak Saudara. Lalu kembali dia tinggal di padang belantara. Dia jauh dari tuannya. Dia harus menghadapi binatang buas. Bukan hanya dia bekerja, tetapi dia juga menghadapi bahaya. Artinya banyak masalah yang dia hadapi. Tetapi ketika Tuhan datang, maka pesan itu disampaikan kepada mereka. Yang pertama, muliakanlah Allah dan dia akan memberikan damai sejahtera. Maka hari ini juga pesan itu kepada setiap kita. Muliakanlah Allah dan dia akan memberikan kita damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mau saya sampaikan hari ini kepada kita, sebagai umat Tuhan, kita hidup bukan untuk meminta penjelasan Tuhan, tapi kita hidup untuk mendapatkan jaminan Tuhan. Katakan amin. Ya, saya ulangi lagi, supaya kita dapat maksudnya seperti apa. Kalau ada masalah, jangan angkat masalahmu dan berkata, kenapa ini terjadi? Aku malas ke gereja. Tuhan biarkan anak-anakku bermasalah. Tuhan biarkan keluargaku bermasalah. Tuhan biarkan anak-anakku gak pulang hari ini. Tuhan biarkan kehidupanku menderita hari ini. Kenapa aku harus menderita? Coba Tuhan gak kasih aku menderita. Aku hari ini datang kepada Tuhan. Bukan untuk itu, Bapak Saudara. Tetapi kita hidup untuk ada dalam jaminan Tuhan bahwa setiap apapun di dalam hidup kita dijamin oleh Tuhan untuk kita mendapatkan damai sejahteranya. Dengan syarat kita harus memuliakan Tuhan. Ada yang mau damai sejahtera hari ini? Sekalipun kita menghadapi tantangan yang berat, kita damai. Sekalipun anak kita udah mau tamat, kita lihat tabungan kita, uangnya sedikit, tapi hati kita damai. Seolah-olah di hati kita ada bilang gini, tenang aja. Kalau anakmu mau kuliah, berkatnya pasti ada. Ada damai loh Bapak Saudara. Atau kita hari ini sedang dalam tekanan, kebutuhan yang begitu besar. Tapi sepertinya kita merasakan ada damai. Seolah-olah kita udah dapatkan, padahal kita nggak tahu apa yang akan kita dapatkan. Tetapi ada damai. Kenapa? Karena Tuhan jaminkan itu bagi kita. Saya mau ajak kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang jauh sebelum Yesus dilahirkan. Jadi kita bisa buat perbedaan. Dia saja sebagai hamba Tuhan yang ratusan tahun yang lalu sebelum Yesus lahir, tetapi dia sudah hidup dalam jaminan. Apalagi hari ini kita yang hidup di mana Yesus sudah datang, sudah lahir, bahkan sudah dijamin dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Bagi saya harusnya kita lebih dari orang ini. Kita lihat Bapak Saudara. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ciri umat yang mendapat jaminan dari Tuhan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita lihat Bapak Saudara, kita garis bawahi. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau tanya, ketika firman ini disampaikan kepada Yosua,
Apakah pada saat itu Yosua sudah berhasil? Belum. Apakah Yosua sudah beruntung? Belum. Karena pada saat firman ini disampaikan kepada Yosua, pada saat itu Yosua sedang diminta oleh Tuhan untuk menggantikan Musa yang tiba-tiba hilang dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Terjadi kepada Yosua karena Musa tiba-tiba hilang. Pada waktu dia memanjat gunung, dan Tuhan berkata, lihatlah tanah Kanaan itu. Dan pada saat itu Musa tidak turun-turun lagi. Dan ketika Musa tidak turun-turun lagi, datanglah firman kepada Yosua. Dan firman itu disampaikan kepada dia dengan berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hari ini firman yang sama kepada Bapak Ibu seluruhnya, kita yang ada di tempat ini. Tuhan berfirman kepada kita, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tapi pertanyaan kita hari ini, bagaimana berhasil? Sementara keadaan dan kondisi saya seperti ini. Bagaimana berhasil? Sementara tekanannya semakin besar. Bagaimana berhasil? Sementara persoalannya bukannya tambah berkurang, tapi bertambah banyak. Lalu firman Tuhan ini saya baca dan berkata kepada kita, kepada saya secara pribadi, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Maka saya mau katakan dari hari ini, saya nggak mau tanya lagi, Tuhan, kenapa jemaat ini seperti ini? Tuhan, kenapa masalah ini seperti ini? Tuhan, kenapa kondisi ini seperti ini? Tuhan, kenapa keadaan ini harus kami dapatkan dan harus kami alami? Tapi satu hal yang pasti, Tuhan, aku percaya, engkau jamin, aku berhasil, aku beruntung. Itu firman Tuhan, Bapak Saudara. Bagaimana caranya? Bukan urusan saya. Bagaimana Tuhan menambah-nambahkan jemaat ini? Bukan urusan saya. Karena saya juga tahu, ketika Tuhan buka gereja ini, itu juga bukan urusan saya. Karena ketika gereja ini dibuka, saya adalah orang yang paling depan untuk menantang adanya gereja di tempat ini. Karena saya nggak ingin menjadi seorang gembala. Tapi cara Tuhan memaksa kami sampai hampir mati untuk mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka saya percaya kalau Tuhan bisa paksa saya, Tuhan juga bisa paksa orang untuk membuat gereja ini berhasil dan beruntung. Lalu apa yang kita harus lakukan? Ciri umat yang hidup dalam jaminan itu apa? Ciri umat yang benar-benar memegang jaminan itu apa? Yang pertama, Bapak Saudara, dia katakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Katakan amin. Maka yang pertama, jaminan kita adalah jangan lupa untuk memperkatakannya. Saya lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 24, sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Untuk menyembuhkan orang yang sakit, kita hanya berkata, dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkanmu. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Perkataan. Apakah darah Yesus ada di situ? Enggak ada. Tapi kenapa orang itu bisa sembuh? Karena firman Tuhan, janganlah lupa memperkatakannya. Amin, Bapak Saudara. Hari ini perkatakan saja. Perkatakanlah perkataan berkat. Jadi Yosua ketika dia berjalan, dia hanya berkata, aku akan berhasil,
aku akan beruntung, aku akan berhasil, aku akan beruntung, aku akan sukses, aku akan sampai. Dan apa yang terjadi? Yosua, dia berhasil dan dia beruntung, dia sampai ke tanah Kanaan. Apakah Yosua tidak mengalami masalah? Banyak. Apakah Yosua tidak terancam? Terancam. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang Yeriko, dia lihat Yeriko itu tubuhnya besar-besar. Dan dia berpikir bagaimana bisa mengalahkan orang-orang yang tubuhnya besar. Bukan hanya tubuhnya besar, tetapi bala tentaranya terlatih. Tapi satu hal yang Yosua jaminkan di dalam hidupnya, dia memperkatakan, kami pasti menang. Kami pasti menang. Dan apa yang terjadi? Dia menang, Bapak Saudara. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah lagi keluar perkataan-perkataan yang menyudutkan kita. Saya mulai belajar untuk membuang semua perkataan-perkataan yang tidak membangun. Kenapa? Karena saya takut. Jangan-jangan itu nanti terjadi. Kalau saya takut untuk sesuatu yang negatif, ya kan? Karena itu takut terjadi, maka kenapa enggak saya balik? Artinya ada satu keyakinan saya, kalau kata-kata negatif itu bisa terjadi, maka yang pasti kata-kata positif itu juga pasti terjadi. Maka untuk itu katakan sesuatu yang berhasil, Bapak Saudara. Anakku pasti berhasil. Keluargaku pasti berhasil. Pekerjaanku pasti berhasil. Jadi yang pertama apa? Jangan lupa memperkatakannya. Dan yang kedua, Bapak Saudara, Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Iya. Maka yang kedua dari Yosua pasal yang pertama yang ke-8 tadi adalah, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita renungkan perjalanan kita, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan itu enggak hanya sekedar yang ada di Alkitab ini, Bapak Saudara. Dia bisa juga menyapa kita lewat situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia bisa juga menyapa kita lewat keadaan-keadaan yang ada. Kalau kita melihat hidup kita tahun 2023, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Tapi Tuhan masih jaga kita. Tuhan masih lindungi kita. Tuhan masih berkati kita. Ada kebanggaan. Tetapi di balik ada kebanggaan itu, ada juga rasa kesal, Bapak Saudara. Kalau kita melihat di satu sisi kita berhasil, di satu sisi kita gagal, maka coba kita renungkan, kenapa ini bisa terjadi? Berarti bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan hebat. Makanya sengaja Tuhan buat, supaya apa? Supaya kita merenung. Coba Tuhan buat anak-anak kita semua pintar-pintar. Anak-anak kita semua berhasil-berhasil. Anak kita semua baik-baik. Mungkin kita gak pernah merenung, Bapak Saudara. Atau emak, burju-burju dusu digilek. Tapi sengaja Bapak Ibu Saudara, ada anak kita yang baik, yang menghargai, membuat kita sukacita, membuat kita bangga. Tapi di satu sisi lagi ada anak kita yang sudah kita marahi, sudah kita ajari, sudah kita bimbing, sudah kita kasih contoh, udah segala macam mungkin. Bahkan pengorbanan yang berkorban sedemikian rupa, kita sudah korbankan buat anak kita. Kayaknya gak mau berubah.
Lalu apa yang harus kita kerjakan? Saya mau ajak kita untuk ini, renungkan. Bukan karena kita. Kalaupun ada anak kita tadi yang baik, ternyata bukan juga karena kita. Tapi karena Tuhan, Bapak Saudara. Kita masih bersyukur. Enggak semua anak kita bandel. Enggak semua anak kita membuat hati kita terluka. Enggak semua anak kita masih ada dibuatnya penghiburan, Bapak Saudara. Tetapi jangan jadi kita lupa oleh karena penghiburan itu, maka kita enggak pernah mau merenung. Coba renungkan hidup ini, Bapak Saudara. Maka di dalam hidup kita ini ada suka, ada duka, ada masalah, ada keberhasilan. Untuk apa? Supaya kita merenung. Bukan karena saya, karena Tuhan. Bukan karena saya, karena anugerahnya bagi kita. Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita menyadari, oh Tuhan terima kasih. Maka untuk itu renungkan. Yang terakhir, yang ketiga. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita akan baca Yosua pasal yang pertama yang ke-9. 2, 3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan yang terakhir Bapak Saudara, orang yang dijamin Tuhan cirinya bertindak hati-hati. Jangan tawar hati, jangan kecut. Kenapa? Karena semua sudah dijamin oleh Tuhan bagi kita. Semua sudah dijaminkan Tuhan oleh kita. Asal saja kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau damai enggak? Kita mau sejahtera enggak? Kita mau berkat enggak? Kalau kita mau berkat, bertindaklah hati-hati. Kalau kita mau berkat, berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut. Kadang-kadang untuk melayani Tuhan banyak hal yang kita harus tinggalkan. Ada satu pengusaha di Solo. Dia pengusaha mebel. Ya, sebelum saya akhiri firman Tuhan. Tapi pengusaha ini punya prinsip, saya lupa namanya. Dia punya prinsip bahwa hari Minggu itu dia nggak mau kerja. Dan hari itu Minggu itu dia nggak mau buka toko. Karena dia berkata bahwa dia harus memuliakan Tuhan. Suatu ketika, ketika hari Minggu, ada orang datang ke tokonya. Dan orang ini jauh datang dari Jakarta, lalu diketuk toko ini. Dibuka oleh pekerjanya. Bisa nggak ketemu dengan pimpinannya? Waduh Pak, ini hari Minggu kami tutup. Enggak, ini penting. Kami jauh-jauh loh datang dari Jakarta. Dan ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Kami mau pesan mebel itu dalam jumlah yang banyak. Karena dikatakan dalam jumlah yang banyak, si pekerja tadi telepon bosnya. Pak, ini ada tamu dari Jakarta. Mereka mau pesan mebel yang jumlahnya besar. Ini besar, bisnis besar. Lalu bosnya bilang begini, kita kan udah bilang, hari Minggu kita tutup. Tapi nggak bisa Pak, sebentar aja Pak. Karena mereka jauh-jauh loh datang dari Jakarta Pak. Kadang-kadang Bapak Saudara, seperti kita ini orang yang nggak tahu hormat kan. Tapi bukan nggak tahu hormat, karena kita lebih mengutamakan Tuhan, menghormati Tuhan. Lalu bosnya dibilang enggak. Kalau dia mau datang besok. Tapi Pak jauh-jauh loh datang dari Jakarta Pak. Iya, ini hari khusus untuk Tuhan. Akhirnya Bapak Saudara, yang membeli tadi itu marah-marah. Sombong kali. Baru saja pengusaha mebel. Dan kami membawa berkat besar loh. Tapi dia gak mau. Kenapa? Karena dia lebih mau memuliakan Tuhan daripada memuliakan orang. Dan apa yang terjadi? Pengusaha ini bukan semakin turun, tapi dia semakin naik. Bukan semakin susah,
tetapi dia makin sukacita. Bukan semakin miskin, tapi dia semakin kaya. Kenapa? Karena firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengagungkan Tuhan? Karena memang Tuhan sudah beri damai kalau kita mau berkenan kepadanya. Ciri orang yang berkenan itu tidak menduakan Tuhan hanya karena uang. Tidak menduakan Tuhan hanya karena pekerjaan. Tuhan kita kan dalam Patik itu apa dibilang? Dia adalah Allah yang cemburu. Bagaimana perasaan Tuhan hari ini yang kita tahu dia adalah Allah yang cemburu ketika kita nggak datang ke gereja hanya karena ada masalah lain yang seolah-olah itu lebih hebat daripada Tuhan kita. Kalau hari ini kita misalnya bisa untung, saya katakanlah untung 100 juta karena ada bisnis yang harus kita kerjakan dengan meninggalkan gereja, lalu kita untung 100 juta. Tapi pernah nggak kita sadar? Seberapa besar sih uang 100 juta? Kalau kita udah sakit, sebesar apakah untung 100 juta? Kalau sawah kita rusak, sebesar apakah untung 100 juta? Kalau anak kita tiba-tiba dia melakukan satu kesalahan dan dipenjara, gak ada gunanya 100 juta Bapak Saudara. 100 juta itu besar ketika kita pegang. Tetapi ketika 100 juta ini kita pegang dan kita bawa untuk menyelesaikan masalah kita, 100 juta yang gak ada guna Bapak Saudara. Dia udah pernah ngalami. Lalu ditanya, ketika Natal kemarin dia cerita, biayanya berapa? Biayanya 54 juta hanya untuk melakukan operasi itu. Belum dia ke rumah sakitnya, belum lagi dia mikir yang lainnya, belum lagi dia ngalami sakitnya yang luar biasa, belum lagi dia mengalami penderitaannya yang luar biasa. Itu masih untuk bayar operasinya saja sudah 54 juta. Puji Tuhan kalau sembuh. Kalau nggak sembuh gimana? Kalau nggak sembuh ya innalillahi wa innalillahi rojiun. Lalu kita bilang, Tuhan hidupkan lagi Tuhan keluargaku ini, hidupkan lagi bapak kami, hidupkan lagi anak kami, hidupkan lagi istriku. Aku mau kasih apapun Tuhan. Tuhan bilang udah nggak ada gunanya. Karena nggak ada yang bisa menghidupkan manusia Bapak Saudara. Tapi kalau Tuhan berkehendak, jangankan menyembuhkan, menghidupkan kembali pun dia bisa kerjakan. Hari ini mau gak kita memuliakan Tuhan? Karena dia sumber damai sejahtera. Dia sumber penyelesaian dari masalah. Dia sumber penyelesaian dari persoalan. Apapun yang kau selesaikan hari ini, dia adalah sumbernya. Maka untuk itu muliakan dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, damai sejahtera bagi kita. Katakan kepada kiri dan kanan, kalau engkau mau damai, jangan pernah lupa untuk memuliakan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersamamu Bapa, Engkau yang
Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau 1 tahun ini Engkau sudah sertai. Tahun ini Engkau sudah lindungi kami. Kami rindu tahun 2024. Lebih lagi cara Tuhan untuk memberkati kami. Lebih lagi cara Tuhan untuk memberikan sukacita besar bagi kami. Namun ketika kami akan mengakhiri tahun ini, ada satu pesan Tuhan, bahwa Tuhan menjamin masa depan kami. Tuhan menjamin keberhasilan kami. Tuhan menjamin keberuntungan kami. Ketika kami mau memuliakan Allah dengan memperkatakan perkataan-perkataan firman, dengan merenungkan firman-Mu, dengan bertindak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami tidak mau bertindak sesuai dengan hati kami, tetapi kami mau bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun secara pandangan kami itu adalah sesuatu yang merugikan. Kami harus kehilangan berkat, kami harus kehilangan keuntungan, kami harus kehilangan uang. Oleh karena kami datang memuliakan Allah, tetapi karena kami mau bertindak hati-hati, kami percaya firman-Mu berkata kami akan berhasil, kami akan beruntung. Dan hari ini kami mau berjanji di hadapan Allah, kami mau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan segala apa yang ada pada kami, dengan segala sesuatu yang kami punya dan yang kami miliki. Maka kami percaya jaminan Tuhan akan menjadi milik kami. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak dijamin oleh Tuhan. Tapi jaminan Tuhan tentang masa depan kami, itu benar akan terjadi bagi kami. Apa yang Kau sudah sampaikan kepada Yosua, bahwa dalam segala perjalanannya dia akan berhasil dan beruntung. Maka hal yang sama hari ini kami juga mau firman-Mu, itu kami imani dalam hidup kami, bahwa kami akan menjadi orang yang berhasil dan akan menjadi orang yang beruntung. Inilah yang kami dapatkan ketika kami mau memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan yang berkata hari ini Engkau diberkati Tuhan. Yang berkata hari ini Engkau beruntung. Yang berkata hari ini Engkau berhasil. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati di akhir tahun ini. Tuhan menguatkan kita lewat firman-Nya. Di tahun 2024 perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan warta gereja 1 pekan ke depan. Warta sepekan, ibadah akhir tahun 2023 GBI Sigotong. Dia datang memberi jaminan Minggu 31 Desember 2023 pukul 10 WIB. Dan nanti dilanjutkan pukul 18 atau jam 6 sore WIB. Dilayani oleh Bapak Gembala kita Pendeta Tony Silitonga. Topik doa syafaat yang akan terus kita bawakan di tengah-tengah rumah tangga kita. Yang pertama, berdoa buat pemimpin kita. Yang kedua, buat pertumbuhan dan pertambahan jiwa. Yang ketiga, pembangunan pagar dan pemasangan jerejak jendela. Minggu ada ibadah tutup tahun 2023 pukul 18 atau jam 6 WIB di gereja. Diharapkan kita semua dapat hadir dalam ibadah malam ini. Senin ada ibadah syukur tahun baru 2024 pukul 10 WIB di gereja. Diharapkan kita semua dapat hadir dalam ibadah tahun baru. Jemaat berulang tahun minggu ini yang pertama Bapak Angga 31 Desember 1977 ulang tahun yang ke-46. Yang kedua Bapak Arga 31 Desember 1988 ulang tahun yang ke-35. Yang ketiga Wulan 2 Januari 2007 ulang tahun yang ke-17. Yang keempat Tiara 4 Januari 2010 ulang tahun yang ke-14. Yang kelima Eldison 5 Januari 2005 ulang tahun yang ke-19. Gembala jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Minggu ibadah sekolah minggu masuk pukul 7.30 WIB, dilanjutkan dengan ibadah raya masuk pukul 10 WIB.
Ada ucapan syukur yang masuk bagi kita saat ini. Yang pertama dari keluarga Opung Chandro, bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan sebesar 200.000. Yang kedua dari keluarga Ibu Wendy sebesar 100.000. Yang ketiga dari keluarga Bapak Tanti sebesar 100.000. Yang keempat dari keluarga Bapak Krisya sebesar 200.000. Perlu kami ulangi sekali lagi. Nanti malam jam 6 sore kita ada ibadah tutup tahun. Kami harapkan seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat dan keluarga yang boleh hadir, boleh mengikuti acara ibadah akhir tahun masuk jam 6 sore nanti. Besok juga ada ibadah awal tahun masuk jam 10. Seperti biasa kita akan melakukan tahun baru bersama besok. Jadi mari, apa yang sudah kita biasakan sesuatu yang baik, mari kita lanjutkan. Semua jemaat yang ada, kuenya boleh dibawa. Kita akan makan bersama, tahun baru bersama di tempat ini besok. Masuk jam 10. Dan juga disampaikan kepada seluruh jemaat boleh hadir nanti malam. Karena kita akan mengikuti ibadah akhir tahun. Dan di sana Bapak Gembala akan membagi sedikit berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Lindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih kami dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, yang berkemenangan. Sama-sama dengan iman kita katakan